Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifita Sri Rahayu. Di sini saya akan mempresentasikan tugas psikologi, yaitu tentang sikap. Yang pertama ada pengertian sikap. Secara historis, istilah sikap atau attitude digunakan pertama kali oleh Herbert Spencer di tahun 1862, yang pada saat itu diartikan olehnya sebagai status mental seseorang. Pada tahun 1888, Lerge menggunakan istilah sikap dalam bidang eksperimen mengenai respon untuk menggambarkan kesiapan subjek dalam menghadapi stimulus yang datang tiba-tiba. Menurut Lerge, kesiapan set yang terdapat dalam diri individu untuk memberikan respon itu disebut affect atau task attitude. Kemudian dan ketika Thomas dan Zennike di tahun 1918 mengatakan bahwa psikologi sosial adalah studi ilmiah mengenai sikap, maka konsepsi sikap pun telah diterima secara formal dalam dunia pengetahuan. Puluhan definisi dan pengertian pada umumnya dapat dimasukkan ke dalam salah satu di antara 3 kerangka pemikiran. Yang pertama adalah kerangka pemikiran yang diwakili oleh para ahli psikologi seperti Louis Thurston, Francis Licort, dan Carlos Osgood. Menurut mereka, sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Yang kedua ada kelompok ini yang diwakili oleh para ahli seperti Kev, Bocardus, Lapierre. Menurut kelompok pemikiran ini, sikap merupakan semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Ketiga, menurut mereka, konstelasi komponen-komponen kognitif, afektif, dan konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek. Manusia dapat mempunyai attitude terhadap bermacam-macam hal. Misalnya bagi kaum muslimin, daging babi adalah haram, tidak disukai dan dianggap kotor. Mungkin sekali seseorang yang betul-betul bersikap demikian apabila dikatakan bahwa ia sedang makan babi, ia akan memuntahkannya. Ini adalah contoh mengenai sebuah sikap terhadap makanan. Attitude mungkin terarah pada benda-benda, orang-orang, tetapi juga peristiwa-peristiwa, pemandangan-pemandangan, lembaga-lembaga, norma-norma, nilai-nilai, dan lainnya. Yang A, sikap sosial dan sikap individu. Manusia itu dilahirkan dengan sikap pandangan ataupun sikap perasaan tertentu, tetapi sikap-sikap tersebut dibentuk sepanjang perkembangannya. Attitude dapat dibedakan ke dalam attitude sosial dan attitude individu. Attitude sosial pernah dirumuskan sebagai berikut, yaitu suatu attitude sosial yang dinyatakan dengan cara-cara kegiatan yang sama dan berulang-ulang terhadap objek sosial. Attitude sosial menyebabkan terjadinya cara-cara tingkah laku yang dinyatakan berulang-ulang terhadap suatu objek sosial, dan biasanya attitude sosial dinyatakan tidak hanya oleh seseorang tetapi juga oleh orang lain yang sekelompok atau semasyarakat. Misalnya, penghormatan dan berkali-kali dinyatakan dengan cara khidmat oleh sekelompok orang terhadap bendera, menunjukkan adanya attitude kelompok tersebut terhadap benderanya. Attitude individual berbeda dengan attitude sosial, yaitu attitude individual dimiliki oleh seseorang demi seorang saja, misalnya kesukaan terhadap binatang-binatang tertentu. Yang kedua, attitude individual berkenaan dengan objek-objek yang bukan merupakan perhatian sosial. Yang ketiga, attitude individual terdiri atas kesukaan dan ketidaksukaan pribadi atas objek, orang, binatang, dengan hal-hal tertentu. Kemudian ada ciri-ciri sikap. Yang pertama, sikap tidak dibawa oleh orang sejak ia dilahirkan, tetapi dibentuk atau dipelajari sepanjang perkembangan orang itu dalam hubungan dan objek. Yang kedua, ada sifat dapat berubah-ubah, karena itu sikap dapat dipelajari orang atau sebaliknya. Yang ketiga, ada sikap tidak akan berdiri sendiri, tetapi senantiasa mengandung relasi tertentu terhadap suatu objek. Yang keempat, ada objek sikap dapat merupakan suatu hal tertentu, tetapi dapat juga merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut. Yang kelima, sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan.
Yang keenam, ada sikap mempunyai segi motivasi, berarti segi dinamis menuju ke suatu tujuan, berusaha mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini, sikap juga berbeda dari tingkah laku. Tingkah laku itu hanya merupakan kelangsungan tingkah laku yang otomatis berlangsung dengan sendirinya dan yang bermaksud untuk melancarkan atau mempermudah hidup saja. Contohnya seperti menghormati. Kemudian ada struktur sikap. Struktur sikap terdiri atas 3 komponen yang saling menunjang, yaitu komponen kognitif, komponen efektif, dan komponen konatif. Yang penjelasan tentang komponen kognitif yaitu kepercayaan. Komponen kognitif berisi kepercayaan seseorang mengenai apa yang berlaku atau apa yang benar bagi objek sikap. Seringkali dalam isu yang seperti ini, apa yang dipercaya seseorang itu merupakan stereotipe atau sesuatu yang telah terpolakan dalam pikirannya. Yang B, ada komponen efektif atau emosional. Komponen efektif menyangkut masalah emosional subjektif seseorang terhadap suatu sikap. Sebagai contoh, 2 orang yang mempunyai sikap negatif terhadap pelacur, misalnya yang seseorang tidak menyukai pelacur dan ketidaksukaannya ini berkaitan dengan ketakutan akan akibat perbuatan pelacur, sedangkan orang lain mewujudkan ketidaksukaannya dalam bentuk rasa benci atau jijik terhadap segala sesuatu yang menyangkut pelacur. Kemudian ada reaksi emosional yang merupakan komponen efektif. Ini banyak dipengaruhi oleh kepercayaan atau apa yang kita percayai sebagai benar dan berlaku bagi objek tersebut. Yang C, komponen konatif atau perilaku. Komponen perilaku atau komponen konatif dalam struktur sikap menunjukkan bagaimana perilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan objek sikap yang dihadapinya. Maksudnya, bagaimana orang berperilaku dalam situasi tertentu dan terhadap stimulus tertentu akan banyak ditentukan oleh bagaimana kepercayaan dan perasaan ini membentuk sikap individual. Yang keempat, ada pembentukan sikap dan pengubahan sikap. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, institusi atau lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Yang pengalaman pribadi, apa yang telah dan sedang kita alami akan ikut membentuk dan mempengaruhi penghayatan kita terhadap stimulus sosial. Secara umum, pembentukan dan pengubahan sikap dapat terjadi melalui 4 cara, yaitu adaptasi, diferensiasi, integrasi, dan trauma. Sedangkan faktor-faktor mempengaruhi terbentuknya sikap yaitu faktor intern, yaitu faktor yang terdapat pada diri orang yang bersangkutan. Yang kedua, ada faktor extern, yaitu berasal dari luar diri orang yang bersangkutan. Yang B, pembentukan dan perubahan sikap. Pembentukan sikap tidak terjadi dengan sendirinya, akan tetapi pembentukannya senantiasa berlangsung dalam interaksi manusia dan berkenaan dengan objek tertentu. Faktor-faktor lain yang turut memegang peranannya ialah faktor-faktor intern di dalam diri manusia itu, yakni selektivitasnya sendiri, daya pilihnya sendiri atau minat-minat perhatiannya untuk menerima dan mengolah pengaruh-pengaruh yang datang dari luar dirinya itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.